review buku, baru kelar baca buku Rest is Resistance by Tricia Hersey. Subjudulnya itu adalah Free Yourself from Grind Culture and Reclaim Your Life. Nah, ini buku yang aku baca sejak kayaknya sebulan atau 2 bulan lalu gitu ya, dan sangat menarik. Banyak juga yang bertanya gitu ketika aku post di story gitu, itu buku apa sih, tentang apa itu, kok Rest is Resistance gitu, judulnya udah sangat menggelitik gitu. Jadi seperti biasa aku akan cerita tentang overview buku ini, kemudian apa yang aku sukai, lalu apa yang aku mau challenge, dan 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku ini. Jadi buku Rest is Resistance seperti judulnya itu memang bercerita gitu, gagasannya adalah untuk memberitahu gitu ya, untuk memberi oposisi gitu terhadap pemahaman res yang selama ini banyak muncul gitu, atau yang sudah diamini, udah diyakini gitu sama orang. Oh, res apa sih? Res tidur gitu ya, apa istirahat berarti tidur, apakah seperti itu? Nah, si Tricia Hersey ini di bawah sendiri ada tulisannya founder of the Nap Ministry. Aku jadi nggak paham ya kalau di ke agama Kristen, di agama Kristen itu kayak gimana. Jadi ada penyebutan, ada istilah macam-macam kan, ada ministry, ada dia sendiri disebut sebagai the Nap Bishop kayak gitu. Jadi memang ada macam-macam banget gitu penyebutan tentang tokoh yang ada di dalam agama Kristen. Apakah isinya tentang agama Kristen semua perspektifnya, Vin? Enggak kayak gitu. Jadi memang si Tricia Hersey ini belajar teologi gitu ya, belajar tentang teologi, terus macam-macam juga sih, ada womanism gitu kalau misalnya ada yang tahu, terus tentang cultural trauma sama somatics. Jadi sangat jarang gitu kutemui yang ada di Indonesia yang seperti Ibu Tricia ini. Nah, dia bilang secara overview adalah pemahaman kalian tentang res itu selama ini, tahu nggak, ternyata tuh sangat berakar pada paham-paham seperti kapitalisme, kemudian tentang perbudakan yang ada, dan kolonialisme yang ada sejak dulu, yang kemudian membawa pemahaman orang tentang produktivitas juga, dan erat hubungannya sama istirahat gitu. Jadi kayak ternyata semua itu berjalin kelindan gitu, jadi sangat berhubungan gitu. Dan sayangnya gitu, banyak hal itu adalah sebenarnya salah gitu. Jadi itu argumen utama dari si Tricia Hersey. Jadi karena kita dipengaruhi oleh paham-paham tadi gitu ya, kapitalisme, white supremacy, kolonialisme, dan banyak hal tadi, jadi kita menganggap bahwa rest, istirahat itu bukan hak kita gitu, bukan kan banyak ya orang bilang misalnya, kalau aku istirahat, maksudnya kayak banyak istirahat, gimana aku bisa makan kayak gitu. Nah itu kan sangat-sangat mendalam gitu ya, mengakar bahwa lo ya emang istirahat tuh ya udah penting, itu udah hak kita nggak perlu lagi bilang bahwa ada hubungannya dengan itu tadi. Jadi kayak terpisah gitu, kita seperti melihatnya terpisah antara istirahat itu dengan apa yang sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Biar lebih gampang, aku juga akan langsung ke poin selanjutnya. Jadi apa sih yang sebenarnya aku suka tentang buku ini? Jadi buku ini banyak sekali debunking gitu ya istilahnya, dia seperti membongkar mitos-mitos dan kepercayaan yang sudah dipercayai oleh orang-orang atau pada umumnya itu, termasuk aku sendiri gitu, tentang istirahat. Misalnya tentang istirahat itu, yang permasalahan istirahat tuh sekarang tuh bisa dibilang kayak hubungannya
sama social justice, bahkan sampai ke sana gitu. Itu hal yang nggak kepikir sama sekali sebelumnya tentang istirahat buatku. Yang aku sendiri mau challenge atau bukan challenge, mungkin akan sebutkan tentang buku ini adalah untuk teman-teman juga perlu tahu bahwa konteksnya si penulis ini adalah Black American, jadi orang berkulit hitam di Amerika. Maka akar argumen yang dia pakai itu bermula sejauh sampai ke perbudakan di Amerika. Mungkin untuk kita yang orang Indonesia mungkin ada jarak gitu, jadi ada jarak dan mungkin tidak sepenuhnya bisa memahami gitu loh, seberapa banyak atau seberapa dalam luka itu beda. Misalnya tentang kolonialisme kita mungkin masih bisa relate gitu, karena kalau kolonialisme kita dijajah juga gitu sama Belanda, tapi ini kan berbeda. Perbudakan itu bener-bener yang dalam tanda kutip kamu manusia berkulit hitam di Amerika kan, ya udah kamu tuh kayak barang gitu, simply just like that gitu. Jadi itu mungkin ada jarak tapi tidak mengurangi isi dari buku ini sendiri. Oke, kita ke key takeaways-nya ya. Ini yang ada hubungannya sama yang aku sebut di overview tadi. Jadi pelajaran pertama yang menurutku sangat mendasar dari buku ini adalah pembaca diajak untuk mendefinisikan, benar-benar mendefinisikan ulang gitu. Sebenarnya pemahaman kamu atas stres itu apa? Karena bisa jadi itu tuh distorted gitu. Jadi bukan salah, mungkin nggak sepenuhnya salah gitu, tapi distorted, ada distorsi di sana. Kamu tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat istirahat sebagai bagian dari hidup kita yang perlu dipenuhi, yang merupakan hak kita, yang nggak ada hubungannya atau nggak perlu dihubung-hubungin dengan tingkat produktivitas kita. Jadi kita nggak perlu menghubungkan bahwa istirahat tuh berarti kalau kamu kebanyakan istirahat berarti kamu males. Nah itu distorsi sebenarnya itu kayak nggak ada hubungannya, jauh banget dan nggak perlu dihubung-hubungkan kayak gitu. Jadi buku ini punya banyak sekali pertanyaan untuk membuat kita refleksi bahwa apa benar ya sebenarnya apa yang kupahami tentang istirahat, apakah sekedar tidur doang atau apa gitu, apakah tentang kebutuhan, apakah kita tentang produktivitas, atau nggak apa-apa deh begadang, yang penting bisa masuk target, yang penting deadline bisa nyampe. Nah kayak gitu itu juga menunjukkan bagaimana pemahaman kita atas istirahat. Itu yang aku suka, jadi membantu kita untuk meredefinisi apa sih istirahat itu. Kemudian key takeaways yang kedua, dia menyebutkan tentang kekurangan tidur gitu ya. Apa berarti ya istilah bahasa Indonesianya, kurang tidur gitu ya gampangnya, atau sleep deprivation itu adalah masalah public health atau kesehatan masyarakat. Jadi itu bahkan bukan pribadi gitu loh. Kok bisa gitu? Nah di situ dijelasin panjang. Dan tapi yang aku lebih suka lagi itu adalah yang disebutkan kedua, sleep deprivation itu juga termasuk spiritual issue. Hah? Kok bisa spiritual issue gitu ketika aku baca. Jadi yang dia maksud kok bisa sih itu termasuk spiritual issue. Misalnya nih, kalau kita istirahat tuh kita sepelekan, kita nomor sekian kan gitu ya, nggak apa-apa deh yang penting bisa selesai deadline-nya, oke yang penting nggak apa-apa kurang tidur deh nggak apa-apa, yang penting aku bisa apa. Jadi banyak hal lain yang didahulukan dibanding dengan rest. Nah kalau kamu bilang kayak gitu, itu berarti kamu percaya bahwa kita hidup tuh hanya bergantung pada usaha kita. Misalnya kita kaya, kita dapat duit banyak, itu cuman dari usaha kita, murni dari itu saja. Nah padahal berarti kamu di saat yang sama menyepelekan atau mengesampingkan sisi spiritual, kekuatan spiritual. Dia bilang kayak gitu, kekuatan spiritual yang sebenarnya punya kuasa jauh lebih besar dibanding diri kita sendiri gitu.
Aku membacanya sebagai dia menyebutnya seperti itu, tapi menurutku berarti itu Tuhan kan yang dimaksud gitu loh. Berarti kita nggak beriman dong, berarti kita nggak percaya bahwa ada kekuatan besar itu yang punya kuasa untuk membantu kita, untuk memberikan kita rezeki misalnya gitu ya, kalau dalam konteks Islam misalnya. Jadi itu menurutku ya bisa juga sih kalau kita lihat dari sisi itu, memang berarti kita mengesampingkan sisi spiritual tadi gitu. Jadi semacam kayak tamparan juga gitu. Terus key takeaways yang terakhir, dia sebutkan bahwa kenapa res itu political gitu. Dia bilang kan judulnya aja udah res is resistance. Jadi resistensi ini yang dimaksud adalah resistensi politik. Kok bisa gitu tidur, kamu tidur, apa hubungannya sama sikap politik gitu. Nah ini akarnya panjang, hubungannya panjang kayak long tail gitu ya. Tapi secara singkat, jadi kalau misalnya kamu percaya kamu menjadi bagian dari roda itu tadi, kapitalisme dan white supremacy, dimana kamu percaya kalau aku nggak kerja keras banget gitu, kalau aku ini nggak bisa makan, uang tuh dapatnya dari kerja terus lah pokoknya kayak gitu. Nah sistem itu, kapitalisme itu akan sangat lebih seneng gitu ketika kamu mengamini atau sepakat dengan ide itu kan. Akhirnya kita terus saja fokus cuman pada duit, cuman pada menghasilkan aja, cuman pada produktif itu tadi. Nah padahal ketika terus terpaku pada itu, kamu nggak bisa mikir cara yang lain, kamu nggak bisa memikirkan alternatif lain. Padahal bisa saja ada sebenarnya solusi-solusi lain untuk memecahkan masalahmu secara pribadi yang nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ikut menjadi bagian dari grind culture itu tadi, nggak perlu jadi bagian dari kapitalisme. Nah itu dia yang disebut dengan kenapa res itu political. Semakin kamu beristirahat, semakin kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri, untuk berpikir yang jernih, untuk semakin bisa kritis sama pemerintah, sama sistem yang ada, sama ketidaksetaraan yang ada di sekitar kamu. Nah kayak gitu. Jadi res itu political gitu. Itu yang dia sebut dengan kenapa res itu menjadi sikap politis, karena nggak mau jadi bagian dari grand culture, nggak mau terhanyut dengan apa yang dipaksakan atau didiktikan oleh elit-elit politik itu tadi gitu. Jadi itu yang dibilang sama dia kenapa res itu merupakan sikap politis. Oke, cukup berat tapi barangkali teman-teman tertarik. Resistance aku kasih bintang 5 karena keren sih, bagus juga dalam dia bagaimana menjelaskannya. Terima kasih. Halo Mas Rio. Sampai jumpa di Keluar Baca Buku selanjutnya. Bye.